Bertauhid tidak syirik sudah bekal. Tapi bertauhid tanpa amal soleh, apa yang akan dibawa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala? Mengajak kita untuk melihat satu masalah dari sudut pandang yang berbeda. Selama ini hanya orang kaya melihat orang miskin. Tapi ketika Islam datang, kita diajarkan bagaimana rasanya menjadi orang miskin. Bagaimana cara Islam membuat orang-orang kaya itu merasakan perasaan orang miskin? Maka diturunkanlah ayat, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Hai orang yang percaya bahwa dia akan mati menghadap Allah, diwajibkan bagi kamu menahan makan. Di saat dia menahan makan, dia merasakan lapar. Di saat gula berkurang dalam tubuhnya, maka emosinya naik. Dia pun menjadi orang yang sangat emosional, pemarah, mengamuk. Walaupun dia kaya, dia merasakan rasanya menjadi miskin. Sebelum Islam datang, orang-orang bangsawan melihat rakyat jelata. Begitu Islam datang, Islam mengajarkan bagaimana orang yang berkuasa, orang yang banyak harta, orang yang mulia merasakan bagaimana rasanya menjadi rakyat jelata yang tidak punya apa-apa. Maka disyariatkanlah haji ke Baitullah. Orang kaya memakai pakaian yang sama dengan yang dipakai fakir miskin. Orang yang bangsawan memakai kain yang sama dengan yang dipakai rakyat jelata. Islam mengajarkan bagaimana melihat satu masalah dari sudut pandang yang berbeda. Selama ini manusia melihat kematian dari perspektif orang hidup. Orang hidup melihat kubur, orang hidup melihat mayat, orang hidup melihat jenazah. Tapi begitu Islam datang, Islam mengajarkan, Islam menyadarkan, Islam memberikan pengetahuan yang baru bagaimana orang mati melihat kehidupan. Karena orang mati tidak pernah hidup lagi untuk bercerita tentang kematian. Orang yang sudah mati tidak pernah kembali pulang untuk bertukar cerita tentang pengalaman yang dia rasakan. Islam datang menceritakan itu semua. Itulah yang diceritakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah ruh keluar dari jasad, maka tubuh mulai kaku karena darah membeku. Kalau darah sudah membeku, dia membusuk menjadi nanah. Maka dia mesti dimasukkan ke dalam tanah. Setelah masuk ke dalam tanah, hari berganti pekan. Maka kulit kepalanya lepas. Rambut yang selama ini disayang meninggalkan tubuh. Kuku-kuku orang kaya, perawatan kuku, kukunya lepas dari tangan. Kuku meninggalkan kulit. Lalu kemudian usus mulai membusuk, menggelembung dan perut pun pecah. Bola mata keluar dari lubangnya. Lalu kemudian apa yang dilihat oleh orang mati? Kata Nabi Muhammad SAW, yang dilihat orang mati adalah pahala sedekah yang terus mengalir. Subuh, pahalanya mengalir. Zuhur, pahalanya mengalir. Asar, pahalanya terus. Maka yang mengalir itu bahasa Arabnya jariyah. Disebut dia dengan sedekah jariyah. Itulah yang tidak pernah dilihat oleh orang hidup. Karena orang hidup tidak pernah mati. Nabi Muhammad datang bercerita. Pernahkah Nabi Muhammad mati? Belum.
tapi dia sudah dibawa menjumpai orang-orang mati. Dalam peristiwa besar, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu. Itulah beda kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita hanya baru mendengar. Mendengar belum tentu sama dengan melihat. Kita hanya baru mendengar cerita. Mendengar tak sama dengan menyaksikan. Nabi Muhammad yang sebelumnya mendengar, dinaikkan Allah levelnya menjadi linuriyahu, kami perlihatkan kepadanya. Kita baru mendengar surga, Nabi sudah melihat surga. Kita baru mendengar arasy, Nabi sudah melihat arasy. Kita baru mendengar alam barzah, Nabi sudah melihat mereka yang sudah melewati alam-alam ghaib itu. Itulah yang dibawa Nabi sebagai oleh-oleh kenang-kenangan yang diceritakan kepada orang hidup, didengar oleh sahabat, disampaikan kepada tabi'in, didengar tabi'in, disampaikan ke tabi'in, dengar tabi'in, disampaikan kepada imam mazhab, didengar imam mazhab, disampaikan kepada murid-murid mereka, sampailah ke guru mengaji kita, sampailah ke hari kita sholat Jumat hari ini, bahwa orang mati itu mendapatkan amal jariyah. Amal jariyah yang tidak putus adalah membangun masjid. Man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, banallah mithlahu baitan fil jannah, dibangunkan Allah untuknya satu tempat di surga. Begitulah orang-orang yang sudah mati menghadap Allah, melihat amalnya mengalir. Bagaimana kalau orang mati itu hidup? Allah bercerita dalam Al-Quran, ketika orang mati ditanya, wahai orang-orang yang sudah mati, maukah kamu ditawarkan kesempatan hidup lagi? Semua orang mati berkata, laula akhartani ila ajalin qarib, berikanlah aku hidup walaupun sebentar saja ya Allah. Kalau kau beri kau hidup 1 detik, apa yang kau lakukan? Orang mati menjawab, fa'as-saddaqa, aku mau bersedekah. Mereka tak ada mengatakan aku mau mati syahid. Mereka tak ada mengatakan aku mau haji dan umrah. Mereka tak ada mengatakan aku mau beramal soleh yang lain. Mereka khususkan pada fa'as-saddaqa, aku mau bersedekah. Ulama menafsirkan ayat ini. Ada puasa, ada jihad, ada zikir, ada baca Quran. Kenapa orang mati memilih sedekah? Karena sedekah yang amalnya dilihat ketika masih di alam kubur. Amal yang lain nanti dilihat. Tapi sedekah sudah mengalir ketika masuk ke liang lahat. Itulah mengapa mereka minta sedekah. Bayangkan yang meninggal 100 tahun yang lalu, kiamat belum juga tiba. Bayangkan kalau kiamat masih 1000 tahun lagi, berarti di alam kubur 1100 tahun. Apa yang bisa menolong? Anak tidak bisa membantu. Istri akan menikah dengan orang lain. Suami akan diambil orang. Rumah akan dijual, dibagi ke ahli waris. Yang bisa menolong hanyalah wakaf untuk masjid, infak, sedekah. Wakaf barang benda yang tidak boleh hilang. Wakaf tanah, wakaf semen, wakaf batu bata, wakaf kerikil. Andai ada pemugaran masjid, benda itu tetap dijadikan sebagai benda yang tidak hilang. Kalau hilang dia disebut dengan infak. Kalau hanya sekedar sedekah, maka menolong orang mengangkatkan barang yang berat pun sudah dianggap sedekah. Karena sedekah tulang belulang adalah menolong, meringankan beban orang lain. Bahkan senyum pun disebut dengan sedekah. Tabassumika fi wajhi akhika sedekah. Jadi kalau ada orang berpemahaman
Untuk apa Islam datang? Islam datang untuk menceritakan yang tak dapat diceritakan orang, untuk menyebutkan yang tak dapat disebutkan manusia, untuk meriwayatkan sesuatu yang belum pernah dilihat mata. Islam datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan akal-akalan manusia, supaya yang hidup berpikir apa yang akan dia jalani sesudah kematian. Siapa orang yang paling cerdas? Al-Qayyis, orang yang cerdas. Mandana nafsahu, dia tekan hawa nafsunya. Nafsu makan tidak terlalu berlebihan, dia agak tahan-tahan demi bisa berwakaf supaya dapat amal jariah. Nafsu membeli kendaraan, nafsu merehab rumah, nafsu memberi pakaian. Nafsu-nafsu ini mengurangi amal jariah. Tapi orang yang cerdas, nafsunya dia tekan. Wa amila lima ba'dal maut, karena yang dia pikirkan, apa yang akan kubawa setelah nanti aku mati menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa banyak orang-orang kaya yang ada di Panipahan pada masa penjajahan Belanda? Mana mereka sekarang? Mereka sudah meninggal dunia. Yang pelit, yang bakhil, mati. Yang dermawan, yang mewakafkan tanahnya, yang membangun masjid, meninggal. Semua meninggalkan dunia yang fana. Apa bedanya? Yang bakhil, yang pelit, terputuslah amalnya. Yang dermawan, yang mewakafkan tanah, yang membangun masjid, satu hari 5 kali mengalir pahala. Ramadan i'tikaf, tarawih, munajat. Datang orang ke masjid, tidak di waktu sholat, hanya merebahkan tulang belakang, istirahat menutupkan mata, masuk ke dalam toilet kamar mandi, buang air kecil melepas kesulitan hidup. Mengalir juga untuk orang yang mewakafkan tanah. Pagi-pagi menjelang siang, masuk anak-anak sekolah, gurunya mengajarkan tata cara sholat duha, mengalir pahalanya. Di tengah malam ada orang i'tikaf 10 hari terakhir Ramadan, mengalir sebagai amal jariah. Beruntungnya mereka dulu yang pernah hidup di Panipahan, dititipkan Allah setetes rezeki dunia, dimanfaatkannya untuk menolong agama Allah. Betapa ruginya orang-orang dulu yang pernah hidup di Panipahan, mendapatkan setetes daki dunia, lalu dia larut, lupa, lalai, akhirnya mati menghadap Allah dan hidup tak dapat terulang kembali. Nabi menceritakan supaya keledai dungu tak masuk ke lubang yang sama 2 kali. Nabi diutus Allah supaya manusia tidak lupa bahwa dia akan mati menghadap Allah. Faman kana yarju liqa'a rabbih, siapa yang berharap akan menghadap Allah, bekalnya cuma 2. Falyamal amalan salihah, hendaklah dia beramal saleh, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, dan dia tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertauhid, tidak syirik, sudah bekal. Tapi bertauhid tanpa amal saleh, apa yang akan dibawa menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala? Salat rajin, putus. Hatam Quran bolak-balik, berhenti. Jabatan, berakhir. Yang kekal abadi, amal jariah. Sedekah jariah, sampai akhirnya hari kiamat. Ketika hari kiamat dunia hancur lebur, lalu kemudian manusia berada di panas terik, padang mahsyar. Siapa yang mendapatkan payung? Siapa yang mendapatkan atap? Siapa yang mendapatkan tenda? Lagi-lagi Nabi mengatakan, kullu mri'in tahta zilli shadaqatihi,
orang yang dapat naungan atap tenda perlindungan panas terik padang mahsyar, orang yang berwakaf, berinfak dan bersedekah. Kullu mri'in tahta zilli shadaqatihi, setiap manusia bernaung di bawah infaknya, di bawah wakafnya, di bawah sedekahnya. Di alam kubur ditolong wakaf, infak, sedekah. Di alam padang mahsyar ditolong wakaf, infak dan sedekah. Bagaimana dengan timbangan amal? Fa amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishatir radiyah. Ada amalnya berat, ada dosanya berat. Siapa yang amalnya berat? Orang yang bersedekah, berinfak, berwakaf. Karena kalau dia beramal sendiri, sholatnya satu. Tapi kalau dia bangun masjid, maka semua pahala orang yang ada di dalam masjid dia mendapatkan alirannya. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Maka orang yang berwakaf, bersedekah, mengajarkan kebaikan, timbangan amalnya paling berat. Di alam barzah, alam kubur, selamat dari azab karena infak, wakaf dan sedekah. Di padang mahsyar tidak mendapatkan panas terik karena infak, wakaf dan sedekah. Pada saat amal ditimbang, orang berinfak, berwakaf, bersedekahlah yang paling berat. Dan ketika akan masuk ke dalam surga, ada satu pintu. Masuklah kamu dari pintu yang banyak. Ada satu pintu khusus bernama Babus Shadaqah. Mereka yang masuk ke dalam hanya orang-orang yang menggunakan hartanya untuk jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kami bukan orang kaya, kami tidak pejabat, kami bukan konglomerat. Berilah sesuai kemampuanmu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sekecil apapun yang diberikan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sebesar biji sawi, sebesar ujung jarum, sebesar ujung rambut, tetap akan dilihat balasannya. Allah tidak pernah aniaya. Yang besar diingat, yang kecil dilupakan. Itu manusia. Allah tetap membalas sekecil apapun yang kita berikan. Tahan-tahan makan, jatah makan belikan ke semen. Tahan-tahan selera beli baju baru, jatah baju baru belikan ke batu bata. Tahan-tahan untuk buat rehab kendaraan, rumah yang lebih megah, lebih mewah. Yang budget untuk pribadi, pakaikan untuk menolong agama Allah. Intan surullah, kalau kau tolong agama Allah, kau tolong rumah Allah, yansurkum, Allah akan menolong kamu. Wa yuthabbit aqdamakum, Allah akan mengokohkan kakimu. Pada saat anakmu lari, pada saat istri suami tidak lagi memperdulikan pasangan, pada saat harta benda ditinggalkan, satu-satu yang setia menolong hanyalah wakaf, infak dan sedekah. Silakan menjadi orang yang pelit. Orang-orang pelit juga mati. Silakan menjadi orang yang menumpuk harta karena tamak. Orang-orang yang menumpuk harta juga mati dan hartanya diambil oleh ahli waris. Kalau sempat mendidik anak menjadi anak soleh, dia akan salurkan ke masjid berdoa di tengah malam, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Tapi kalau tidak, dunia hanya tempat persinggahan penyesalan sampai ke akhir masa. Hidup ini singkat, tapi resiko yang akan diterima khalidina fiha abada. Hiduplah sesukamu. Hidup mau jadi Fir'aun silakan. Hidup mau menjadi Qarun yang bakil ditelan danau silakan. Hidup menjadi orang kaya yang tidak pernah bersedekah sampai rumahnya tenggelam hilang silakan. Fa innaka mayyit, ingat kau akan jadi mayat, kau akan mati menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala.